Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, podcaster di mana saja, ketemu lagi dengan Uda Robi Garda Bangsa dari Kota Bukit Tinggi. Dan hari ini kita punya wacana dan terencana akan membicarakan mengenai salah satu organisasi pariwisata di Kota Bukit Tinggi, ya. Jadi yang akan kita bicarakan itu lebih spesifikasinya ke profesi pramuwisata yang ada di Kota Bukit Tinggi. Dan wacana kita akan mereport segala sesuatu eksisnya kepengurusan di 1 tahun periode kepengurusannya. Jadi untuk itu di sebelah saya sudah ada kakanda saya, senior saya, udah ikhlas live. Boleh disapa netizen kita, udah. Jadi, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau kita hadirkan bertepatan dengan 1 tahunnya kepengurusan kita ini. Dan topik daripada pembicaraan kita ini, kita bukan membicarakan HPI secara keseluruhan ya, Ketua ya. Maksudnya apa itu HPI, pengenalan basically tidak ya, tapi lebih kepada report kegiatan kita. Dan sekaligus podcast ini khusus kita buat untuk para membernya HPI di Kota Bukit Tinggi, nasional umumnya, dan tentunya para milenial di Kota Bukit Tinggi, agar HPI itu bisa lebih dekat kepada potensi milenial yang ada di Kota Bukit Tinggi, ya. Jadi langsung saja kepada Ketua Bro Ikhlas Lai. Yang pertanyaan pertama, kita ibaratnya berbicara apa adanya ya, tidak ada teks di sini ya. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama sekali itu tanggapan Uda Lai secara keseluruhan nih mengenai pariwisata kita pasca pandemi COVID-19 yang sudah mulai melandai. Monggo silakan, Abang. Baik. Jadi dalam hal ini kita akan mereview 1 tahun HPI. Nah, setelah diadakannya Muscak tanggal 9 September Ya. 2021 dan terhitung sampai saat ini udah 1 tahun. Jadi kita mungkin banyak yang berandai-andai HPI ini kok nggak ada kegiatan, itu banyak juga. Ya, betul. Jadi ini kesempatan, terima kasih Bung Robi pada kesempatan ini. Ini udah lama dirindukan ini seperti ini. Jadi kita bisa memberikan informasi. Jadi setelah terbentuknya kita itu memang ketika kita pergi ke kantor Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi, nah kita harus diarahkan untuk melengkapi surat-surat administrasi. Administrasi. Jadi kita kan harus pergi ke Spangpol. Nah, di situ kita tanya data-data tentang HPI. Yang mirisnya kita itulah di situ. Ketika pertama kita datang di kantor itu, nah data HPI itu tidak ada lagi. Bahkan mereka kita tidak menyalahkan kepemimpinan yang lama, cuman karena niat saya diberikan amanah ini ke depan, saya tidak akan menjadikan organisasi ini atau kumpulan kita ini untuk menjadikan peluru tajam, kata orang. Ya. Tidak. Jadi saya betul-betul ingin membenahi. Jadi makanya karena menyangkut administrasi itu agak lambat karena surat-surat. Ya. Kita harus mencari lokasi, izin lokasi, dan kita harus mendaftarkan secara resmi. Dan ada, alhamdulillah ini tandanya kita udah terdaftar. Boleh kawan-kawan HPI Bukit Tinggi boleh dipublish. Nah, ini salah satu bukti. Nah, kita bukan mengatakan kesuksesan kita ini kan, ini bukti kita telah terdaftar. Bila mana HPI mendapat suatu wacana atau bantuan, atau kita mengajukan proposal, HPI Kota Bukit Tinggi telah bisa untuk mencairkan atau membelanjakan dana tersebut. Jadi kita tidak tergantung lagi kepada dinas terkait atau dinas pariwisata Kota Bukit Tinggi. Terus setelah pembenahan dalam organisasi ini, kita terus mencari tempat supaya ada sekre. Ya. Nah, untuk sementara ini kita bentuk sekre itu di Jalan Ngade Benuang. Ya. Itu memang harus diketahui juga pihak kelurahan. Karena kalau tidak diketahui pihak kelurahan, Bung, ini akan bahaya karena organisasinya akan dicap ilegal. Ya. Dan itu sudah di ACC juga, Ya, berupa sudah. surat oleh kelurahan. Ya. Sudah semua surat-surat yang kita butuhkan untuk membangun organisasi ini
atau menegakkan organisasi kita yang telah tertidur selama ini, alhamdulillah sekarang udah lumayan lah. Baik, Ketua. Ya. Saya potong sedikit nih ya. Ya. Jadi podcast kita ini sebenarnya kalau bisa sebenarnya hostnya beda dari saya. Ya. Karena secara kepengurusan saya adalah sekretaris beliau. Ya. Namun sebelum video ini kita rilis, kita sudah sounding dan undang beberapa teman yang akan mau nge-host kita. Ternyata tidak ada yang mau, gitu. Tidak ada yang mau. Apakah mau dalam tanda kutip itu memang nggak mau atau nggak berani, itu nggak tahu gitu. Jadi pembahasan kita ini perlu kita tegaskan di sini. Kita buka kulit tanpa isi ya, Ketua ya, karena memang tidak ada gitu. Jadi kalau bagusnya seperti itu, tapi apa daya faktor masalah ini, makanya saya kembali jadi host gitu ya. Padahal secara kepengurusan saya juga bertanggung jawab di sini gitu ya. Jadi itu sekira-kira yang telah dilakukan, dan di internal HPI itu sendiri ada sedikit persoalan yang sifatnya lebih kepada peduli dan tidak peduli, Ketua ya. Dan saya sebagai sekretaris juga pernah melalui voice note waktu itu mengundang untuk melakukan rapat formatur kepengurusan, dan itu tidak ada respon sama sekali ya, tidak ada respon sama sekali. Dan harapan saya sebenarnya kalau kita bicara hierarki di organisasi itu tinggal urusan ketua lagi nih yang menginstruksikan gitu ya. Tapi kita dengan podcast ini, dengan menghadirkan ketua DPC HPI, kita berbicara apa adanya, dan ini bentuk demokrasinya kita dalam berorganisasi. Kita go to public, kita siarkan kepada publik bagaimana sih sebenarnya kepengurusan DPC HPI Kota Bukit Tinggi ini dengan segala plus dan minusnya. Jadi silakan ketua, monggo. Ya, jadi begini Bung, jadi kendala terberat dalam suatu organisasi itu yaitu bagaimana kita membentuk manusianya, Ya, SDM-nya. setuju. Itu yang paling itu dihadapi dalam suatu organisasi, itu yang paling sulit sekali. Jadi kita udah berbuat yang terbaik menurut kita. Seperti kemarin Bung Robi udah untuk mengarahkan kita supaya ada pertemuan. Nah, itu sulit. Nah, kita udah share di grup. Nah, satu lagi kemarin kita udah komunikasi sama Bung yang mengajarkan, kita bikin persetujuan, dan beliau sangat setuju untuk menambah SDM kawan-kawan kita yang tidak pandai berbahasa Inggris. Kan sangat disayangkan kalau kita seorang pemandu wisata tidak menguasai bahasa Inggris. Jadi itu kita udah upayakan, tapi nggak ada rasa keinginan mereka ini. Jadi ini PR bagi saya sendiri juga HPI manajemen untuk sama-sama kita. Dia kalau diserahkan kepada ketua saja untuk membesarkan HPI Kota Bukit Tinggi ini tidak akan selesai. Jadi perlu kerjasama yang solid dan support dari kawan-kawan anggota supaya kedepannya apa wacana-wacana ke depan kita bisa mengembangkan dan menambah sumber daya manusia kita, dan HPI Bukit Tinggi tidak dipandang sebelah mata lagi. Oke, sangat mulia sekali ketua ya. Dan itu loh kawan-kawan, teman-teman sebenarnya gitu ya. Jadi kalau bicara kepengurusan ya 1 tahun berjalan, tapi kita telah melakukan hal-hal yang sifatnya fundamental ya, prinsip banget, hal yang sangat penting sekali untuk administrasi. Tapi itu bukan semacam bentuk keberhasilan, nilainya masih 20% lah kira-kira. Harapan terbesar kita itu adalah masukan-masukan daripada anggota ya, dan tentunya organisasi ini akan berjalan kalau ada kemanutan dalam berorganisasi ya, kepatuhan daripada anggota itu sendiri. Oke, kita move daripada masalah internalnya kita, dan yang kita lakukan selama ini adalah menjalin komunikasi dengan dinas yang alhamdulillah itu sudah mulai sangat bagus ya. Dan bahkan kemarin Kepala Disparpora Kota Bukit Tinggi berwacana akan mengincaskan guide-guide di seluruh heritage destinasi yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Ini sebenarnya progresnya sangat luar biasa ya, dan tentunya membutuhkan kecakapan serta kompetensi yang mumpuni daripada guide itu sendiri. Ini nih tantangan bagi kita guide ya, untuk bisa nggak kita mengakomodir kebutuhan daripada Disparpora itu agar pariwisata Bukit Tinggi ini akan lebih komersil dengan
publikasi informasi-informasi berdasarkan historical sejarahnya, dan sebenarnya Bukit Tinggi punya itu. Jadi kita masuk kepada SDM-nya nih Ketua ya, atas tanggapan itu. Otomatis kalau bicara guide, ini gaweannya HPI ini dan apa nih rumus-rumus atau chemical-chemical seperti apa yang akan kita siapkan sehingga sumber daya kita di HPI itu memang siap untuk berbicara go to public, apakah itu Indonesia versi atau in English versi. Mak, silakan. Udah. Baik, terima kasih. Jadi kita kan selama ini kan tidak pernah ditinggal oleh dinas. Jadi kabar-kabar yang melenceng kita tidak pernah dapetin. Ini saya jawab kebetulan. Sekarang kita di HPI ini tidak pernah satupun agenda yang dari Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi dan Pemuda Olahraga itu yang ditinggalkan kita. Nah, termasuk kemarin kita udah berkomunikasi, Bung Robi juga udah pergi sama bendahara juga kemarin. Kita harus mencari bersama bagaimana kita menimbulkan rasa minat mereka ini, kawan-kawan kita ini, untuk betul-betul menggali SDM-nya lagi. Nah, kalau kemarin saya mengidekan kepada kepala dinas untuk penambahan SDM ini melihat upgrade aturan terbaru sekarang, itu kan tidak bisa hanya 3 hari. Nah, kalau dinas yang melakukannya cuma 3 hari. Ya. Jadi kalau saya pengennya kemarin, kebetulan kepala dinas juga nyambung dengan hasil pembicaraan kita itu, kita mengusulkan ini dilakukan memang pure next ya, generasi yang akan kita bentuk itu, ada pelatihan kayak muda itu betul-betul dilatih mungkin minimal 2 minggu. Itu kita minta ke Sosnaker, Dinas Tenaga Kerja. Jadi ketika mereka itu keluar, itu memang handal. Nah, di samping itu kita butuh seleksi. Kita perketat seleksi. Jadi jangan nanti kesannya HPI ini tempat kerajo pelarian atau sampai nado pilihan yang lain. Nah, jadi jangan sampai nggak ada beranggapan yang seperti itu. Ini murni HPI ini adalah profesi. Jadi jangan sampai sekali kita beranggapan ini hanya kerja sambilan. Kalau kita benar-benar tekun ini, kita bisa go internasional. Salah satu mungkin contoh kita ada Kakanda OS itu senior Uspian Putra. Ya, bangga itu. Ya. Nah, Haram Bintang sampai kancah internasional mereka beliau itu. Jadi perlu kita mendatangkan next narasumber ketika kita mengadakan penambahan SDM atau penggalian membenahi sumber daya manusia itu, kita tanya kepada anggota yang bagaimana kebutuhan mereka itu. Iya. Ya. Kalau kebutuhan yang didatangkan seperti manusia-manusia yang sudah sering dan mereka tengok itu saya tengok, perhatikan, saya evaluasi berapa kali pertemuan, itu menimbulkan rasa jenuh. Ini orang ini sering saya tengok pematerinya, jadi bosan ngomongnya itu aja kan. Jadi saya tanggap evaluasi. Jadi harapan saya sudah sampaikan kepada kepala dinas, nanti Pak kalau bisa itu pemateri yang datang itu memang betul memahami kebutuhan para guide kita atau sumber manusia yang ada di Kota Bukit Tinggi. Batu aja apa yang Bang Ikhlas katakan gitu. Kalau kita harus berpikir secara logika ya. Jadi kenapa SDM-nya itu masih berjalan lambat gitu ya, bukan berarti stagnan. Berjalan kita bisa jadi salah satu indikasinya karena mungkin mereka mendapatkan materi yang basi gitu dari mereka. Dan kalau saya lihat memang sejauh ini untuk pelatihan-pelatihan itu didominasi oleh orang-orang yang boleh dikatakan sudah senior. Jadi harapan dan permintaan dari dinas sebenarnya ya generasi muda yang akan muncul lagi ya. Dan saya sangat setuju kalau memang semacam pematerinya, asesornya itu adalah orang-orang yang sudah go internasional, sudah mempunyai reputasi. Tapi di satu sisi Ketua, ini dilema sebenarnya ya. Karena saya pernah ngikutin sertifikasi kompetensi pelatihan guide Geopark di Bukit Tinggi, dan ketika itu kita sampaikan, kita undang, kita ajak teman-teman di genre muda, mereka banyak yang ngeper duluan ya, alias kacut duluan gitu. Sehingga yang mewakili Kota Bukit Tinggi itu ya
tidak beberapa ya. Dan saya lihat juga pada saat itu tuh gawean provinsi ternyata sertifikasi kompetensi yang dimaksud tidak tepat sasaran, alias orang-orang yang ikut itu hanya dengan hitungan jari yang expert gitu ya. Jadi ini semacam evaluasi juga nih di dinas sendiri ya. Jadi kalau bicara potensinya gaet ini sebenarnya mereka luar biasa. Bahkan kita ini mohon izin ketua Ya. kita memproklamirkan kepada publik ya mengenai instruksi daripada dinas kebutuhan dinas akan mengincaskan gaet. Kita sebagai HPI siap jadi leading sektor. Leading sektor itu bukan proyeknya, tapi kita siap mengincaskan sumber daya kita untuk membantu membuat pariwisata Kota Bukit Tinggi ya. Dan satu lagi ketua, ini 1 tahun berjalan ya, kita masih banyak nih pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi melalui video ini saya minta ketua untuk memberikan sedikit penegasan kepada member kita apa sih yang harus mereka lakukan, karakter dan mental apa yang harus mereka miliki, dan tekanan itu sendiri sebenarnya porsi terbesarnya adalah kepada kita kepengurusan. Silakan ketua. Ya, jadi selama ini kita udah berupaya supaya kita itu bekerja untuk membesarkan HPI Kota Bukit Tinggi. Namun ada juga kawan-kawan di HPI manajemen itu yang masih kucing-kucingan. Dapat informasi dia tidak berikan kepada grup HPI pimpinan. Ya. Jadi memang sesuatu informasi yang kita hinaskan itu akan terjadi miskomunikasi. Jadi janganlah kita sampai berbenturan. Jadi perlu saya sampaikan dalam penegasannya, saya sebagai ketua terpilih kemarin, orang-orang yang ada dalam manajemen kita itu saya datangi orang per orang, saya tanya untuk bekerja membantu membesarkan HPI Kota Bukit. Namun harapan saya itu ya namanya kita pun tidak menampik kemungkinan masih ada gesek-gesekan, masih mungkin ada yang belum lari dari kenyataan atau move on atau kan. Nah harapan kita ke depan, kalau memang mereka-mereka ini, abang-abang kita ini, udah kita adik kawan-kawan itu ingin membesarkan HPI, itu tolonglah ke depan kita tinggalkan masa lalu. Nah kita bergerak bagaimana HPI ini jangan dipandang sebelah mata. Saya ulang lagi, jangan dipandang sebelah mata. Jadi keberadaan HPI sekarang telah dihargai dan tertulis. Jadi kawan-kawan yang ada di Kota Bukit Tinggi jangan ragu. Nah kalau ada isu yang berkembang jangan kita ngomong di kedai. Sampaikan mungkin bagaimana yang bagusnya. Mungkin nggak bisa kepada saya, mungkin Bung Robi, ada lagi Zul Henry, bendahara kita, ada lagi banyak sesinya, atau Ranye di Panorama kan. Nah sampaikan, jangan kita ngobrol di belakang. Karena organisasi ini apabila kita obrolkan masuk orang, itu akan memecah kita. Nah itu makanya saya berasumsi kalau HPI ini tidak kita bersatu, ini akan pecah. Karena itulah yang ada saya tengok kemarin itu, beberapa item-item pelatihan itu rancu. Karena yang domain atau leading sektornya HPI itu lari. Contoh, surat-surat yang harusnya turun ke dinas kota, dinas kabupaten kota, itu datang ke orang pribadi. Jadi orang pribadi inilah yang merekrut untuk pelatihan tersebut. Ini salah. Nah makanya sekarang saya sampaikan dalam acara podcast ini, mudah-mudahan kawan-kawan udah kita telah terdaftar dan sangat legal, bukan ilegal. Apapun yang kegiatan dari dinas kita tetap dibawa, tidak pernah kita lupakan. Dan yang kedua, dinas pun berpesan pada kita, kalau ada masukan abang-abang atau senior yang mengaku senior di HPI, itu jangan menamakan HPI. Nah, individu, kalau individu berbicara saya individu kepada kepala dinas, jangan menamakan HPI. Konteksnya dinas telah menyampaikan, ini ada beberapa kawan-kawan kita atau ada udah kita, jadi sedikit-sedikit melapor ke dinas itu menamakan. Nah sejujurnya itu hanya pribadi. Nah sebenarnya HPI kita kan aman-aman. Bung sebagai sekretaris kan kita aman, tidak ada miskomunikasi dalam hal ini. Tapi yang bergeming di luar itu, dia katakan HPI ini kita diambangkan juga, diambang perpecahan, ketua tidak solid. Nah jadi saya jawab sekarang,
Makanya kenapa kita lambat? Ini perlu diketahui. Di Dinas Persata Kota Bukit Tinggi, Bukit Tinggi itu memang sekarang minim sekali anggaran untuk HPI atau Dinas Persata Kota Bukit Tinggi. Karena waktu zaman COVID itu kan memang dipangkas. Ya, memang Ya. dipangkas. Nah, Dan ada faktor X di situ. ya. Jadi ke depan mudah-mudahan 2023 insya Allah berkat komunikasi dengan salah seorang kawan kita atau udah kita yang di Dewan, kita ada diberikan suatu anggaran untuk yang pertama itu saya fokuskan untuk belanja baju lah, supaya kita bisa tengok ini loh seragam uniform HPI yang sebenarnya. Jadi kita akan perkenalkan nanti. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Itu Bung Robi. Ya, ini makin panas dan makin menarik ini pembicaraan kita ya. Dan saya minta ketua untuk memberikan penegasan di sini Ya. kepada orang-orang yang berminat dengan HPI, yang tertarik dengan HPI, dan itu pasti banyak, terutama kita kota pariwisata, mulai daripada universitinya, ada sekolah-sekolahnya. Jadi tegaskan melalui podcast ini, jikalau memang akan berprofesi sebagai seorang guide, pastikan kita ini sebagai induk organisasinya, keabsahannya. Jadi mereka tahu nih, ini loh kepengurusan yang memang legal di Kota Bukit Tinggi untuk saat ini. Di luar itu berarti itu urusan personal, urusan pribadi. Jadi satu permasalahan yang selama ini ada dan itu merupakan gibah ya. Kucing dosa gitu ya, nggak asik itu sebenarnya itu ya. Kita tegaskan di sini. Ya. Jadi ini penegasannya secara real agar publik tahu. Setelah kita sampaikan, kita lupakan itu, mari kita mulai dengan lembaran baru. Baik. Jadi untuk yang pertama itu sekolah yang menyangkut ada sekolah pariwisata. Jadi saya himbau juga kepada kurikulum atau wakil kurikulum di sekolah. Kita HPI siap menerima mungkin yang mau magang. Nah, karena organisasi profesi ini juga sangat menjanjikan. Ini mohon maaf sedikit saya akan berikan yang enak-enaknya ya. Iya ya. Biasanya kalau orang mau jalan-jalan Bung Robi ke luar negeri itu kan harus nabung dulu ngumpulin duit. Iya. Tapi kalau kita guide HPI ini kan, kita jalan-jalan nggak pernah mikirin ini duit. Kerjaan kita Tanpa ada jalan-jalan. duit pun kita tetap bisa ke luar negeri. Ya, kerja kita jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Nah, itu suges buat adik-adik dan juga bagi universitas kan ada di Kota Bukit Tinggi ini yang ada bidang kurikulumnya tentang pariwisata. Silakan kita open. Silakan kalau kawan-kawan berminat nanti termasuk di 3 kecamatan 24 kelurahan di Kota Bukit Tinggi ini. Supaya nanti yang terkhusus ini untuk yang Bung Robi yang ada desa wisatanya itu harus menyediakan 2 orang generasi yang betul kita butuhkan di Kota Bukit Tinggi. Insya Allah kalau bisa telah menguasai bahasa asing. Ya. Itu akan kita adakan suatu pelatihan dan kita akan diberikan kartu yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Ya, license berarti. Ya, license. License dari negara. Ya. Jadi kesannya itu mereka itu memang tepat karena leading sektornya memang HPI. Beberapa yang mencapri saya pun nggak tahu orangnya dari mana. Minta dimasukkan. Jadi perlu saya sampaikan penegasannya, khusus yang berKTP Kota Bukit Tinggi. Silakan masukkan nanti layanannya melalui sekre kami di Jalan Ngare Benuang nomor 41 atau via WA saya 08126767 1309 atau Bung Robi juga bisa menambahkan nanti IG kita juga ada. Nanti deskripsi saya tampilkan. Ya, oke. Jadi itu. Itu ya. Ada masukan sedikit karena kita memang pada saat ini Bung Robi sebagai presenternya, tapi dalam kontennya Bung juga ikut andil dalam Kota Bukit Tinggi. Siap. Boleh penegasan sama-sama kita membangun. Jadi ini nih tugas kita ya, Ya. untuk ini ya. Dan saya terus terang perlu asisten lagi nih untuk itu. Ya. Tapi poinnya sudah saya tangkap nih ketua ya. Jadi kita sekali lagi menyampaikan ini loh sebenarnya yang kita lakukan di sini. Jadi kita bagus
sampaikan ini bukan semacam bentuk klarifikasi secara sepihak ya, karena memang tidak ada host yang mau nge-hostnya kita, memang tidak ada gitu. Saya udah lemparkan. Next itu. harus ada host Next harus ada. netral. Ya, itu makanya podcast ini ketua. Nanti jangan podcast kita ini kita sudah view berangkat untuk membesarkan hati. Nah ini dia karang-karang nih ya kan. Ya. Apalagi netizen kita kan tahu kan. Ya. Ini part 1 nih gitu. Ini part 1. Ya. Pemirsa perlu tahu ini part 1. Ya. Jadi ada edisi kedua nantinya, bahkan akan banyak lagi. Perlu kita undang nanti kepala dinas kita. Itu harapan kita. Jadi pematerinya di sini atau presenternya kan. Ya. Itu lebih bagus kan. Itu memang kita inginkan ya, secara ke podcast kan, secara podcast kita dari Garda Bangsa mengharapkan itu, secara tanggung jawab HPI kita berupaya untuk itu lagi ya. Dan melalui channel ini saya juga membuka diri bagi teman-teman yang mungkin mau nge-host HPI ini ya, monggo silahkan saja ya. Ini baik teman-teman, itulah sekira-kira tanggapan daripada Ketua DPC HPI Kota Bukit Tinggi yang resmi dilantik tahun kemarin, dan eksistensi itu akan berlangsung di tahun 2026 Ketua ya. Dan sebelum kita closing, kita mau Ketua menyampaikan apa nih yang Alunta sampaikan di podcastnya, kita sampaikan saja, dan penutup katanya saya minta sedikit motivasi untuk HPI Kota Bukit Tinggi. Silakan. Baik, jadi sekarang ada yang mengganjal bagi saya. Itu yang pertama, besarnya organisasi atau jalannya satu organisasi itu ada kelengkapan istilahnya ATK. Jadi itu butuh biaya, dana. Nah harapan saya ke depan kita harus mengacu kepada ADRT. Jadi ketika anggota menanyakan haknya, dan apa pula haknya untuk organisasi, nah dia boleh menuntut. Jadi kalau sekarang tuntutan besar tanpa adanya realisasi yang kompensasi yang diberikan kepada organisasi itu tidak akan berjalan. Jadi seyogyanya, sepayanya itu yang sebisa-bisanya saya lah sebagai ketua terpilih melobi atau mencari dana. Itu menunggu. Nah, apabila kalau kita jalankan ADRT, karena saya tengok dalam ADRT kita memang ada itu beri kompensasi untuk organisasi. Jadi jangan hanya sekedar bicara kita di lapangan ini buat organisasi kita, tapi organisasinya tidak ada. Jadi ke depan kita ngomong-ngomong seperti untuk organisasi itu jangan lagi. Itu perlu sih mengajar sekali itu untuk organisasi kita. Karena dia tamu-tamu ini murid-murid dia sampaikan. Jadi berbahaya sekali untuk organisasi. Nah, kalau uang organisasi kalau dikumpul udah banyak. Nah, sementara kita mengeluh tidak ada uang di sini. Oke, saya dapat poin yang kedua. Kita simpulkan, kita sampaikan kepada publik ya. Jadi terus buat podcast ini yang pertama nih. Ya. Saya sangat support 1000% bukan 100%. Terima kasih Ketua, terima kasih Ketua. Ini ajang untuk kita menyatukan motorik-motorik kita yang terputus tentang dunia peserta Kota Bukit Tinggi. Tentang dunia peserta Indonesia. Jadi kalau kita sering berkomunikasi, insya Allah ke depan organisasi ini HPI Kota Bukit Tinggi ini akan besar dan bisa memberikan sumbangsi kepada khususnya Kota Bukit Tinggi dan spesial untuk Indonesia. Musyawarah mufakat yang jadi jati diri kita dari dulu ya. Jadi baik, saya sampaikan di sini. Jadi ada tugas, ada mandat, ada keharusan yang kita lakukan di manajemen HPI sendiri, dan kita pun harus membagi sedikit ini tugas dan kewajiban itu kepada membernya HPI. Kalau HPI ini makin besar, dan ini sebenarnya sudah lama regulasi itu tercantum, kita kalau bisa ada iuran yang sifatnya kecil. Karena penting ada. Karena terus terang untuk buat kopi-kopian pun kalau dari uang kantong sendiri, kalau dalam jumlah banyak berat juga ya. Oke, kontak person HPI dan deskripsinya nanti kita akan cantumkan di layar kita ya. Jadi di deskripsi nanti kita akan cantumkan, dan itulah dia sekira-kira isi perbincangan kita. Dan sekali lagi saya pertegas di sini, ini tidak ada setup sama sekali, tidak ada pertemuan sebelum ini podcast kepada ketua, ini mengalir apa adanya. Bahkan kemarin saya punya teks, sekarang nggak ada teks ya. Jadi alhamdulillahnya berjalan. Dan ini semacam bentuk opennya kita kepada membernya HPI Kota Bukit Tinggi. Seperti itu ketua ya. Jadi ketua ini bukanlah orang-orang yang ini ya monarki absolut ya. Beliau juga suka dikritik, tapi tolong direct. Silakan tampilkan semacam
bentuk keabsahan kita dari Kes Bangpol Mas. Ternyata ini expirednya 2017, 2013 ya kita ya. Baik Bung, ini bisa kita lihatkan mungkin sedikit, mudah-mudahan jelas. Inilah tanda ilegal kita, organisasi kita, Bung. Ya. Supaya kawan-kawan HPI Kota Bukit Tinggi tahu. Nah, inilah, ini terdaftar, terdaftar di Kes Bangpol. Jadi jangan sanksi, kawan-kawan terdaftar semua. Jadi kawan-kawan sangat kita pikirkan, dan tolong juga kawan-kawan anggota memikirkan bagaimana apa ini. Jangan kita, ini pesan saya, pesan terakhir sebelum closing kan, jangan kita bahasa kasar kalau di Minangkabau tuh, jangan diciri periobari apa. Ya. Jadi tolong dijaga, tolong jaga profesi kita, jangan kita nodai. Jadi ke depan kalau kita udah jaga profesi kita ini, insya Allah Tuhan akan selalu memberikan rezeki kepada kita. Amin. Jadi dalam hal ini terima kasih Bung Robi sekali lagi, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. HPI Jaya. Oke, YLL HPI itu sudah ya, HPI Jaya. HPI Jaya. Oke, kita closing teman-teman semuanya, dan podcast kita ini tentu kita akan menerima masukan saran di komen nantinya. Monggo apapun itu bentuk komennya Kita akan terima apapun itu. Jadi monggo silakan kita buka diri. Akhir kata, inilah bentuk totalitas kepengurusan dalam mengklarifikasi dan mengekspos kegiatannya. Begini Bung, kita dikritik itu berarti kawan yang mengkritik atau orang yang mengkritik itu ada kekurangan kita. Ya. Itu yang kita harapkan. Orang kita saya nggak besar, nggak dikritik. Jadi negara ini tanpa adanya masalah tidak akan pernah bisa, termasuk HPI. Ya. Tanpa adanya masalah nggak akan bisa. Oke, pemirsa, kita closing karena kalau kita bicarakan terus, kita adalah seorang public speaking akan ada terus bahannya ya. Jadi akhir kata ini bentuknya kita klarifikasi, kita publikasikan kepada Bukit Tinggi mengenai eksistensi dan keabsahan serta legalitasnya HPI. Jadi monggo bergabung dengan kita dari manapun saudara semuanya, dan kita sangat mengharapkan sekali untuk kritikan masukan ya, dan alhamdulillahnya semuanya sudah terlegalkan ya. Jadi apa nih nextnya, beri kami ruang waktu untuk bekerja. Akhir kata, sebelum di like, tolong sebelum di komen, like dulu atau like dan subscribe ya. Like dan subscribe itu wajib kan ya. Wajib. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita bareng ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.